Pemirsa Muslim masa kini, Maha Besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan air, sebab air adalah zat yang menjadi sumber kehidupan. Tanpa air tak ada satupun makhluk yang bisa hidup di dunia maupun di langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulunya menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan bahwa kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini dianggap sebagai salah satu mukjizat ilmiah terbesar dalam Al-Quran. Sebab ayat ini menegaskan bahwa semua makhluk hidup tersusun dari air. Air adalah satu-satunya perantara yang mengandung mineral-mineral dan zat makanan yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jika bukan karena air, niscaya tak ada kehidupan di permukaan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Dan padanya kamu menggembalakan ternakmu. Dengan air hujan itu, Dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir." Quran Surat An-Nahl ayat 10-11. Allah menyebutkan bahwa penurunan air dari langit dan penghidupan bumi setelah sebelumnya tanpa kehidupan adalah suatu bukti dan tanda atas eksistensi Allah dan keesaannya. Nah, pemirsa, akhirnya saya pun tiba di destinasi terakhir saya. Tanpa menunggu lama, beberapa dari kami langsung turun ke sungai demi menikmati langsung segarnya aliran air sungai. Saya pun tidak mau kalah, meski harus sedikit berhati-hati dengan arus yang cukup deras, saya akhirnya berhasil sampai ke tengah sungai. Masya Allah, akhirnya setelah perjalanan hampir kurang lebih 25 menit, saya sampai juga nih ke sungai. Kalau tadabbur masalah air sebagai sumber kehidupan itu memang patutnya kita syukuri. Jadi kalau selama ini kita masih punya kebiasaan untuk buang-buang air atau buang sampah sembarangan di sungai, rasanya kalau sudah mentadaburi alam seperti ini, harusnya hal-hal kayak gitu juga udah gak akan kita lakukan lagi. Sebenarnya masalah tadabbur sendiri itu kan beririsan dengan tasyakur. Jadi setelah kita mentadaburi alam, setelah kita melihat, setelah kita menikmati, kita harus bersyukur. Alhamdulillah masih ada air, alhamdulillah masih ada alam yang hijau, yang senantiasa membuat kehidupan kita jadi lebih baik dan semakin baik. Yang paling penting adalah ketika kita udah berada di sini, kalau misalnya lihat-lihat sampah, ayo kita harus bersihkan. Jadi nggak cuma sekedar menikmati, nggak cuma sekedar foto-foto atau sekedar tadabbur, tapi tetap harus ada bermanfaat ke depannya. Jadi ini nanti saya setelah menikmati sebentar lagi karena rasanya kayak indah banget di sini, nanti kita mau bersih-bersih sampah-sampah yang emang kelihatan di depan mata ya. Tentu menadaburi air sebagai salah satu kenikmatan Allah adalah perkara wajib. Apalagi Allah memberikannya secara cuma-cuma. Tugas kita hanya perlu menjaga, memanfaatkan secukupnya, serta melestarikannya. Tentu bermain di sungai seperti ini tidak bisa ditemui lagi di Jakarta. Maka tak heran jika tak hanya saya yang merasa bahagia. Pak, ngapain? Berendam. Lagi berendam. Emangnya di Jakarta nggak ada, Pak? Jarang-jarang nemu yang kayak gini. Coba nengok ke saya dulu. Jadi emang ini sering main-main ke sungai kayak gini atau gimana? Baru ketemu lagi. Baru ketemu lagi. Setelah berapa lama nggak main air? Ada 20 tahun. Aduh, jadi seneng ya? Seneng banget. Oke, berarti tadi udah jalan jauh-jauh, nggak capek dong? Enggak dong. Aman? Jadi tambah semangat. Yeay, tambah saat keren. Dan bicara tentang air, tentu air zam-zamlah yang paling utama. Kata zam-zam dalam bahasa Arab berarti banyak atau melimpah. Adapun air zam-zam yang dimaksud oleh syariat, yaitu air yang berasal dari sumur zam-zam yang letaknya dengan Ka'bah berjarak sekitar 38 hasta. Nama lain zam-zam sebagaimana telah diketahui, antara lain ia disebut baroh atau kebaikan, matmunah yang berharga, taktumu yang tersembunyi, hazmah Jibril atau galian Jibril, syifa sukim berarti obat penyakit, ta'amu tu'im yang berarti makanan, syarobul abrar atau minuman orang-orang baik, dan toyibah atau yang baik.
Air Zam-Zam mempunyai khasiat yang luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW telah menjelaskan kegunaan air tersebut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, air Zam-Zam sesuai dengan niat ketika meminumnya. Bila engkau meminumnya untuk obat, semoga Allah menyembuhkanmu. Bila engkau meminumnya untuk menghilangkan dahaga, semoga Allah menghilangkannya. Air Zam-Zam adalah galian Jibril dan curahan minum dari Allah kepada Ismail. Keajaiban air Zam-Zam juga telah dirasakan oleh para sahabat Rasulullah. Ibnu Qayyim berkata, aku dan selain diriku telah mengalami perkara yang ajaib tatkala berobat dengan air Zam-Zam. Dengan izin Allah, aku telah sembuh dari beberapa penyakit yang menimpaku. Aku juga menyaksikan seseorang yang telah menjadikan air Zam-Zam sebagai makanan selama beberapa hari, sekitar setengah bulan atau lebih. Ia tidak mendapatkan rasa lapar. Ia melaksanakan tawaf sebagaimana manusia yang lain. Ia telah memberitahukan kepadaku bahwa ia terkadang seperti itu selama 40 hari. Ia juga mempunyai kekuatan untuk berjima, berpuasa, dan melaksanakan tawaf. Beliau rahmahullah berkata, ketika berada di Mekah, aku mengalami sakit dan tidak ada tabib dan obat yang dapat menyembuhkannya. Aku pun mengobatinya dengan meminum air Zam-Zam dan membacakan ke atasnya berulang kali Al-Fatihah. Kemudian aku meminumnya. Aku mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Aku pun menjadikannya untuk bersandar ketika mengalami rasa sakit. Aku benar-benar banyak mengambil manfaat darinya. Demikianlah Allah memberikan kita karunia berupa air Zam-Zam yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kita dan membenarkan khasiat dan keutamaan air yang tak pernah kering tersebut, meskipun setiap hari diambil oleh jutaan manusia. Subhanallah. Pemirsa, ada fakta menarik lain yang berhubungan dengan air. Seorang peneliti dari Hado Institute di Tokyo melalui penelitiannya pada tahun 2003 mengungkapkan suatu keanehan pada sifat air. Profesor Masaru Emoto melakukan pengamatan terhadap lebih dari 2.000 contoh air dari seluruh dunia dan mengabadikan setiap foto kristal air yang terbentuk. Profesor Emoto menemukan bahwa partikel molekul air ternyata bisa berubah-ubah tergantung perasaan manusia di sekelilingnya. Hal ini secara tidak langsung mengisyaratkan pengaruh perasaan terhadap klasterisasi molekul air yang terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen. Dalam bukunya The Hidden Message in Water, Profesor Masaru Emoto mengungkapkan bahwa partikel kristal air terlihat menjadi indah apabila mendapat reaksi positif di sekitarnya, misalnya dengan doa, kegembiraan, dan kebahagiaan. Namun, partikel kristal air terlihat menjadi buruk apabila mendapat efek negatif di sekitarnya, seperti kesedihan dan cacian. Dalam bukunya, Profesor Emoto juga menegaskan adanya kemungkinan seseorang dapat sembuh setelah meminum air yang sudah didoakan. Hal ini karena air yang bersifat menyampaikan pesan dari ucapan orang yang mendoakannya. Sayangnya saat ini dari banyaknya air yang sudah Allah SWT berikan kepada kita secara cuma-cuma, masih ada saja ulah manusia yang tidak bisa menjaganya. Sebagai contoh adalah masih banyaknya sampah yang dibuang secara sengaja oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab ke sungai. Padahal dengan membuang sampah ke aliran sungai atau laut membuat ekosistem alam menjadi rusak dan bisa menyebabkan ikan mati, serta tidak bisa dimanfaatkannya air sebagai sumber kehidupan. Beruntung tadabbur alam saya kali ini, saya masih menemukan sosok yang peduli terhadap pentingnya menjaga lingkungan termasuk sungai. Adalah Dea yang sedari tadi sudah saya perhatikan tidak hanya sekedar menikmati dingin dan segarnya air sungai, namun justru memilah sampah di sungai untuk dibuang ke tempat yang semestinya. Tuh, saya ngeliat ada satu teman saya yang lagi beres-beres sampah. Kan tadi saya bilang kan, saya mau ikutan bantuin beresin juga. Aduh, agak susah ya. Tapi, nah, Dek, pas banget ini kamu sambil tadabur alam, tadabur sungai, terus kamu juga beresin sampah di sini. Kenapa, Dek? Karena kita tuh kan harus cinta sama alam ya Kak. Maksudnya alam itu kalau kita nggak ngejaga, dia justru yang bakalan merugikan manusianya. Betul, betul. Jadi sebenarnya segala macam bencana alam itu datangnya tuh bukan karena Allah gitu, tapi memang karena manusianya yang tidak pandai bersyukur, kerjanya hanya merusak, dan salah satunya adalah nyampah di mana-mana. Ini jadi Dea ini sebagai anak muda
nggak cuma sekedar menikmati alam, tapi juga turut melestarikan. Ini tadi kamu udah ngambilin sampahnya, lebih ke sampah apa aja, Dek? Kalau misalkan ini sih ke tanaman dulu ya Kak. Jadi nanti kalau tanaman kan kita kumpulin dulu nih. Nanti baru yang plastik-plastik. Jadi dibedain. Gitu. Benar. Terus bayangin ya, ini pas banget di belakang saya coba ada sandal. Saya nggak tahu siapa sih yang niat ngebuang sampah kayak gini, Masya Allah. Padahal sungainya udah bersih, sungainya udah jernih gitu. Tapi kan jadi gara-gara ada sampah-sampah nggak penting, jadi malah kelihatannya kotor banget. Terus di belakang saya ini ada, aduh tuh bekas-bekas diapers dan segala macam, Masya Allah. Jadi ini hari ini aku mau bantuin kamu nih. Kamu berarti pokoknya kita kumpulin yang ini dulu ya? Ya, yang tanaman dulu. Oke, yang kumpulin tanam dulu. Ini yang sampah-sampah plastik diapers dan segala macamnya saya pisahin dulu. Oke, ayo Dek, kita lanjut Dek. Pemirsa, semoga perjalanan saya dalam Tadabbur Alam kali ini bisa membuat kita semua sadar bahwa bumi semakin tua dan semakin mengkhawatirkan kondisinya. Bumi perlu dijaga, dan itulah tugas kita sebagai manusia. Allah telah memberikan kita kenikmatan alam yang luar biasa. Hal ini tentu saja bukan untuk disia-siakan, apalagi untuk dirusak. Namun tentu untuk dirawat agar bisa dinikmati tidak hanya saat ini, tapi untuk kemudian hari. Ini saya udah susur desa, sudah dari mulai ketemu sama penduduk sekitar, kemudian persawahan, kemudian sungai, semua udah kita lalui, semua udah kita jalani. Seru pastinya, teman-teman saya udah duluan. Yang pasti kayak gini, alam dan seisinya itu memang perlu dijaga sama manusia. Udah bukan saatnya lagi kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak penting yang bakalan merusak alam. Selama ini segala macam bencana itu datangnya dari kita, bukan dari Allah. Allah itu hanya menghukum karena kita yang berdosa. Udah berhenti untuk melakukan itu semua, dan semoga perjalanan saya hari ini membuat inspirasi banyak orang. Dan sekali lagi, tadabbur itu sebenarnya nggak mesti kita harus datang ke satu daerah, tapi cukup alam sekitar, cukup yang ada di sekitar kita, kita susuri, kita syukuri, dan kita nikmatin. Sadar saya ini bakalan nanjak. Terakhir itu adalah tanjakan terakhir saya sebelum saya sampai lagi ke Muslim Camp. Sebelum saya nanjak terakhir, saya mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan program Muslim Masa Kini. Bye. Misi Pak.